Fungsi dan azas bimbingan dan konseling. Nah, kita membahas fungsi dan azas bimbingan dan konseling. Pertama kita bahas fungsi BK dulu. Ada 5 fungsi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan menurut Praitno itu ada pertama fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan, dan fungsi advokasi. Nah, kelima fungsi ini itu harus dijalankan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Pertama itu fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman ini fungsi BK yang menghasilkan pemahaman tentang suatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan dan perkembangan siswa. Maknanya apa? Fungsi layanan BK ini bertujuan agar siswa ini atau subjek yang dilayani ini memahami kondisi dirinya sendiri dan lingkungannya berkaitan dengan masalahnya. Nah, konselor harus bisa menciptakan itu supaya siswa ini mengenal dan mengetahui kekuatan dan keterbatasan yang ada pada dirinya dan lingkungannya, sehingga membantu pelaksanaan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Klien datang ke ruang BK. Nah, di situ konselor menciptakan pemahaman, memunculkan fungsi pemahaman di mana siswa nanti paham tentang kekuatan dan keterbatasan yang ada pada dirinya. Sehingga dengan begitu dia akan menyadari permasalahan dia apa, problem dia apa. Sehingga ini akan membantu proses penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Nah, oke. Kemudian fungsi pencegahan. Ketika dia sudah paham dengan kondisi dirinya, tentu dia akan bisa mencegah untuk timbulnya permasalahan baru. Nah, di sini fungsi pencegahan di sini menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya siswa dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam proses pendidikan dan perkembangannya. Artinya apa? Layanan BK ini hendaknya dapat mencegah munculnya berbagai kondisi yang tidak diinginkan ataupun perilaku yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Nah, ini perlu dicegah. Kita harus perlu memunculkan fungsi pencegahan. Dengan apa? Itu dengan pelayanan konseling, sehingga dengan sudah tercegahnya, kita sudah si klien sudah paham masalahnya, kemudian kita munculkan fungsi pencegahan di mana tidak akan muncul lagi problema baru yang tidak diinginkan atau tercegahnya munculnya kondisi yang tidak diinginkan tersebut. Contoh saja, bagaimana seorang siswa dia suka terlambat bangun pagi. Nah, kita buat dia paham terhadap dirinya, kelemahan dirinya, kekuatan dirinya, sehingga kenapa dia bisa telat bangun pagi. Nah, kemudian munculkan fungsi pencegahan. Bagaimana dia mengatasi itu sehingga tidak muncul lagi masalah bangun pagi tersebut. Nah, setelah dia paham, tentu masalah tersebut tidak akan muncul lagi. Nah, lanjut ke fungsi berikutnya, terentasnya masalah. Kalau dia sudah punya tahu tentang dirinya, tahu tentang kelemahan dirinya, dan dia sudah punya alternatif untuk mencegah permasalahan tersebut muncul kembali. Nah, muncullah di sana fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini fungsi BK yang menghasilkan terentasnya suatu masalah yang dialami oleh siswa. Ini artinya apa? BK ini membantu seseorang untuk mengentaskan masalah yang dialaminya. Fungsi pengentasan ini
dalam ini konselor perlu mengidentifikasi faktor apa yang melatar belakangi munculnya masalah itu pada diri klien, baik dalam dirinya maupun lingkungannya. Nah, fungsi pengentasan ini diselenggarakan dengan memadukan berbagai unsur yang ada pada diri klien ataupun di luar diri klien. Nah, dengan terentasnya masalah tersebut memungkinkan tercapainya kehidupan efektif sehari-hari yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi dengan dia sudah paham, kemudian dia sudah mencegah, muncul fungsi pencegahan, kemudian muncul fungsi pengentasan. Itulah fungsi dalam layanan bimbingan konseling, di mana konseling tersebut membantu mengentaskan masalah klien. Nah, kemudian setelah fungsi pengentasan, ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Masalahnya sudah terentaskan. Tentu perlu dipelihara, perlu dikembangkan. Apa yang perlu dipelihara dan dikembangkan? Manusia ini dibekali dengan potensi yang dapat dikembangkan menjadi berbagai kemampuan. Nah, jadi pelayanan BK ini hendaknya membantu seseorang untuk memelihara dan mengembangkan kondisi diri dan lingkungannya yang positif, sehingga memungkinkan untuk berkembang sebagaimana mestinya. Dia tadi sudah sadar bagaimana dia telat bangun pagi. Kemudian dia sudah bisa tercegah karena dia sudah punya jalan keluar. Berarti masalahnya sudah bisa terentaskan. Nah, bagaimana fungsi pemeliharaan dan pengembangan? Tentu berikan pada proses berikutnya, pada proses konseling berikutnya, bagaimana? Apakah masih bangun pagi? Tidak Pak, saya sudah cepat bangunnya. Bagus, kita berikan pujian terhadap perilaku siswa yang seperti itu. Dia kan sudah mengarah kepada hal yang positif. Berarti kita berikan suatu pujian, berarti sudah memelihara perilaku tersebut. Nah, pengembangannya bagaimana? Nah, coba ceritakan kepada teman-temanmu bagaimana yang kamu lakukan supaya tidak telat bangun pagi. Berarti dia sudah dikembangkan. Disitulah fungsi pengembangan. Mendorong dia untuk berbagi pengalaman berkaitan dengan terlambat bangun pagi tersebut. Kemudian, ini tidak ada dalam slide, fungsi advokasi. Nah, ada yang terakhir namanya fungsi advokasi. Fungsi advokasi ini apa? Advokasi itu adalah pembelaan hak-hak. Seseorang ini memiliki hak dan kewajiban. Hak kamu sebagai seorang pelajar itu adalah menerima pelajaran. Kewajibannya apa? Bayar SPP ataupun apalah istilahnya. Nah, dalam kondisi tertentu, seseorang dapat kehilangan haknya. Nah, disitulah peran bimbingan dan konseling memunculkan fungsi advokasi. Harus membela hak dari si peserta didik ataupun siswa ataupun klien, haknya yang hilang. Hak apa? Haknya hak belajarnya kah? Hak menerima beasiswa atau hak-hak yang lain yang itu merupakan haknya. Nah, konselor harus membela hak-hak si klien, terutama hak mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Pelayanannya bagaimana? Tentu pelayanan yang optimal. Dia punya hak untuk mendapatkan layanan konseling yang optimal. Makanya saudara harus memberikan pelayanan yang optimal dengan fungsi advokasi tersebut. Itulah fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. Nah, kemudian dalam bimbingan dan konseling ada azas-azas bimbingan dan konseling. Azas-azas bimbingan dan konseling ini pertama itu ada namanya azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan itu adalah konselor harus merahasiakan data. Saudara sebagai konselor harus bisa merahasiakan data ataupun keterangan tentang diri klien. Jadi keterangan itu tidak boleh dan tidak yang keterangannya bagaimana? Keterangan yang tidak layak dan tidak boleh diketahui orang lain.
kecuali klien tersebut sendiri membolehkan untuk disebutkan kepada orang lain atau diceritakan kepada orang lain. Jadi konseling, bimbingan dan konseling ini, orang bimbingan dan konseling harus bisa menjaga keterangan ataupun data klien yang tidak layak dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Itu harus dijaga. Kecuali klien sendiri yang memperbolehkan itu diceritakan kepada orang lain. Selagi klien tidak membolehkan saudara menceritakan apa yang klien ceritakan kepada saudara sebagai seorang konselor atau guru BK, itu tetap tidak boleh diceritakan. Jadi azas itu apa ya? Azas itu adalah kondisi yang mewarnai suasana jalannya pelayanan. Apabila azas-azas ini tidak terwujud, itu sangat dikhawatirkan layanan konseling yang diselenggarakan ini mengalami berbagai kekurangan dan kesulitan. Terutama azas kerahasiaan di sini. Yang dibebani oleh azas ini hanyalah konselor. Klien bebas mau merasakan atau tidak terhadap data dirinya. Tapi konselor ini harus memegang teguh azas kerahasiaan. Ini merupakan kunci pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Azas kerahasiaan ini adalah komitmen konselor untuk menyimpan hal-hal yang menurut subjek, klien, siswa yang dilayani sebagai suatu rahasia pribadinya. Subjek yang dilayani harus yakin bahwa konselor ini komit akan hal itu. Pelanggaran terhadap azas kerahasiaan ini apa? Bisa jadi klien ini malu, baik dengan teman-temannya, gurunya, ataupun lingkungannya. Nah, dengan tidak terjaganya rahasia, klien akan enggan untuk dapat ataupun untuk menggunakan jasa pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, pelanggaran terhadap azas ini merupakan tidak dapat sudah merendahkan harkat martabat sebagai seorang manusia atau ketika seorang konselor ini tidak bisa menjaga kerahasiaan, tentu akan membuat si siswa ini merasa dirinya menjadi cemoohan bagi orang lain, terutama kalau masalahnya tersebut adalah masalah yang merupakan aib bagi dia. Makanya tidak boleh sama sekali seorang konselor ini menceritakan apa yang sudah diceritakan oleh klien dari data tentang klien itu sendiri. Nah, itu perlu sekali bagi seorang bimbingan konseling untuk menjaga suatu kerahasiaan. Kemudian, dalam bimbingan dan konseling, selain azas kerahasiaan, ada namanya azas kesukarelaan. Ini menghendaki adanya kesukaan dan kesukarelaan klien mengikuti, menjalani layanan bimbingan dan konseling. Nah, suka dan rela itu ditandai dengan rasa kerasan. Kerasan ini dia nyaman, rasa ikhlas, dan rasa senangnya klien melaksanakan layanan BK itu sendiri. Jadi mau dia mengikuti kegiatan layanan, itu adalah kesukarelaan. Jadi kondisi yang paling diharapkan itu adalah kondisi sukarela. Karena klien yang datang ini, klien yang datang menggunakan jasa pelayanan konseling ini, ada klien yang datang sukarela, klien yang datang terpaksa, klien yang datang dibawa oleh orang lain. Ada 3 ya. Klien yang datang sukarela, klien yang datang disuruh oleh orang lain, klien yang datang dibawa oleh orang lain. Nah, klien yang terciptanya azas kesukarelaan itu adalah klien yang pertama, datang dengan sukarela. Klien yang kedua, ketiga ini harus juga diciptakan azas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini ketidaksukarelaan yang muncul pada diri klien biasanya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Seperti klien belum yakin bahwasanya proses konseling ini dapat diikuti dan dapat membantu dirinya. Dan klien belum yakin akan terlaksananya azas kerahasiaan
oleh klien itu sendiri. Boleh jadi kliennya tidak menyukai konselor. Nah, makanya azas kerusian ini perlu diciptakan supaya tidak ada unsur terpaksa baik oleh konselor maupun si klien untuk menjalani proses konseling itu sendiri. Oke, kemudian azas keterbukaan. Nah, azas keterbukaan ini menghendaki klien yang menjadi sasaran layanan ini bersifat terbuka. Kalau kliennya sukarela, dia akan terbuka. Kalau dia kliennya tidak sukarela, itu keterbukaan akan sangat sulit. Artinya apa? Kesukarelaan ini si subjek yang dilayani diharapkan terbuka untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dirasakannya terkait dengan masalah yang dialaminya. Dengan adanya keterbukaan dari klien, memungkinkan konselor bersama dengan klien ini menelaah pemahaman tadi ya, menelaah kekuatan dan kelemahan klien dan faktor yang terkait dengan masalah klien. Fungsi pemahaman tadi. Kalau dia sudah bisa terbuka, kita bisa memunculkan fungsi pemahaman tadi. Nah, dari pihak konselor sendiri, keterbukaan diharapkan adanya kesediaan untuk memberikan pelayanan pada klien tanpa merasa terpaksa. Nah, makanya dalam suatu pelayanan, konselor harus profesional. Konselor berkewajiban mengembangkan keterbukaan pada peserta didik ini, siswa ini, atau klien ini. Ya betul, konselor tidak terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Nah, ya, dia harus terbuka dulu dan tidak pura-pura. Itulah azas keterbukaan. Kemudian ada namanya azas kegiatan. Nah, dalam bimbingan dan konseling, ini azas kegiatan ini menghendaki peserta didik atau klien yang menjadi sasaran ini berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan layanan. Dia diharapkan azas kegiatan ini mementingkan peran aktif dari orang yang dia layani dan keaktifan konselor ya. Penerapan azas kegiatan ini tidak hanya terjadi selama proses layanan berlangsung, tetapi terjadi setelah proses, yaitu kegiatan yang dilakukan klien sebagai upaya yang harus dilakukan dalam rangka pengentasan masalahnya. Setelah kita menyepakati, jadi dalam proses konseling, setelah proses konseling, pada tahap pengakhiran tentu si klien sudah memiliki beberapa alternatif atau memiliki alternatif penyelesaian masalahnya. Dan itu harus diterapkan. Nah, penerapan ini yang dilakukan dalam pengentasan masalahnya itu harus dilakukan oleh klien. Itulah azas kegiatan tadi. Hal yang harus dilakukan klien ini sehingga masalah yang dialami ini terentaskan. Kalau hanya dibicarakan saja dalam proses konseling tidak dilakukannya, ya masalahnya juga tidak akan terentaskan. Itu dia azas kerahasiaan. Jadi azas kegiatan, maaf ya. Jadi konselor perlu mendorong klien agar aktif melaksanakan alternatif layanan tersebut. Kemudian azas kekinian. Nah, ini ada azas kekinian. Bagaimana azas ini menghendaki agar objek sasaran layanan ini permasalahan yang dialaminya adalah kondisi yang sekarang. Tidak kondisi yang dahulu, bukan masalah yang pernah dialami pada masa lalu. Kecuali masalah pada masa lalu tersebut masih ada hubungannya dengan masalah sekarang. Jadi dalam proses konseling yang dibahas itu adalah masalah yang right now atau sekarang. Pembahasan masalah yang pernah dialami konseling klien konseli sebelumnya itu adalah kalau tidak ada kaitannya dengan masalah yang sekarang itu tidak perlu dibahas. Tapi kalau masih ada kaitannya dengan masalah yang sekarang itu ya boleh dibahas. Jadi azas kekinian ini mengandung arti bahwa konselor harus dengan segera memberikan pelayanan kepada konseling pada klien tanpa ditunda-tunda. Dan masalah yang dibahasnya adalah masalah yang sekarang. Karena kekinian ya, ini kekinian. Berarti kekinian ini masalahnya adalah masalah yang sekarang juga mengandung arti bahwasanya konselor itu harus membantu memberikan pelayanan kepada klien ini
ya sekarang tanpa ditunda-tunda. Karena menunda pemberian bantuan terhadap masalah yang sedang dialami klien yang sekarang ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terutama pada diri klien. Jadi harus diselesaikan, diberikan pelayanan segera. Kemudian ada azas kedinamisan. Dinamis itu apa? Dinamis itu bergerak, berubah, ada kemajuan. Jadi azas yang menghendaki agar isi layanan terhadap klien ini sama sekali selalu bergerak maju, tidak monoton, dan harus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi harus ada suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan itu bisa jadi dalam berupa pengetahuan, wawasan baru, sikap, perilaku baru, atau hal-hal yang belum ada pada diri kalian sebelumnya. Nah, dalam kaitannya pada azas kedinamisan ini, ada yang perlu diingat bahwasanya pembahasan masalah klien hendaknya memuat sesuatu yang baru, baik yang menyangkut pengetahuan, wawasan, nilai, sikap, ataupun keterampilan yang perlu dimiliki klien, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya proses perubahan dalam diri klien. Itu dia azas kedinamisan dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian azas kenormatifan. Azas kenormatifan ini hendaknya perlu mendapatkan perhatian. Normatif ini bagaimana? Sesuai dengan norma-norma, tidak bertentangan dengan norma agama, norma hukum, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Jadi harus adanya suatu pengetahuan, pemahaman, wawasan konselor terhadap norma-norma yang berlaku. Norma itu harus dapat menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan kegiatan dan bimbingan dan konseling. Nah, karena ini perlu sekali diperhatikan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor. Karena azas kedinamisan ini tidak boleh bertentangan. Jadi pelayanan BK ini tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma hukum, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Makanya dalam layanan BK ada azas kenormatifan. Contoh, saudara memberikan pelayanan terhadap siswa di mana ya? Contohnya di suatu tempat makan ya, suatu KFC, tempat makan KFC misalnya. Nah, di sana saudara memberikan pelayanan terhadap seseorang, di mana di tempat tersebut orang di sekitarnya berkumpul dengan rapat. Berkumpul dengan rapat ini dalam artian padat ya. Apa yang saudara bicarakan dengan seseorang tersebut tentu akan didengar oleh orang lain. Tentu tidak sesuai dengan norma. Makanya di sana harus diterapkan azas kenormatifan. Berarti tempat tersebut tidak cocok untuk tempat konseling. Kemudian azas keahlian. BK itu adalah pelayanan profesional. Makanya dalam pemberian layanan hendaklah diberikan oleh orang yang ahli dan profesional. Siapa itu? Itu adalah guru bimbingan dan konseling plus PPK. Nah, plus PPK-nya apa? Pendidikan profesi konselor. Jadi, konselor itu adalah orang yang tamat S1 BK plus PPK. Kalau cuma tamat S1 BK, namanya adalah guru bimbingan dan konseling. Dan guru bimbingan dan konseling ini tetap juga akan melanjutkan pendidikan profesi supaya lebih profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian azas alih tangan. Kenapa? Nah, kenapa ada alih tangan? Konselor itu kan profesional. Kenapa harus alih tangan? Karena tidak semua kasus. Nah, tidak semua kasus ini berada dalam tanggung jawab konselor. Nah, dalam pelayanan BK, alih tangan ini mengandung arti bahwa jika masalah klien di luar wewenang dan kemampuan konselor boleh mengalih tangankan kepada pihak yang berwenang. Contoh saja, masalah agama, masalah adat istiadat. Si A dengan suku ini dan si B dengan suku ini mau menikah.
Apakah boleh? Bagaimana menurut adat dan istiadat? Kalau konselor tidak menguasai itu, oh ya, silahkan alih tangankan kepada orang yang ahli. Nah, contoh si klien sakit perut atau sakit kepala yang berkelanjutan, dia konseling kepada konselor untuk penanganan masalahnya. Itu bukan wewenang seorang konselor atau guru BK. Boleh dialih tangankan kepada orang yang kompeten di situ. Siapa? Dokter atau yang sejenisnya seperti kebidan, ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke dokter-dokter yang ahli dalam sakit kepala atau hal-hal tersebut. Jadi bukan wewenang seorang konselor. Nah, kemudian konselor dapat menerima alih tangan dari orang tua, guru, dan ahli-ahli lain. Nah, dalam pengentasan masalah tentu pertama itu tidak langsung, kalau di sekolah itu ada namanya alur permasalahannya. Kalau masalahnya ditemukan oleh Sapam, tentu Sapam dulu yang mengatasi. Kalau ditemukan oleh guru, guru dulu yang mengatasi. Baru nanti wali kelas, baru nanti wakil kesiswaan, baru nanti dialih tangankan ke guru bimbingan dan konseling atau konselor. Konselor itu boleh menerima alih tangan dari orang-orang tersebut. Nah, oke. Selanjutnya, azas tudwuri handayani. Nah, ada azas tudwuri handayani. Pelayanan BK ini adalah pelayanan yang membantu, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Maka mengandung arti bahwasanya pelayanan BK ini tidak hanya dirasakan oleh klien sewaktu proses pemberian bantuan, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh proses kehidupan secara menyeluruh. Jadi, dalam penyelenggaraannya, konselor perlu mengikuti perkembangan klien atau siswa setelah proses pemberian bantuan selesai. Karena ada Laisek, Laijapen, Laijapang. Nah, kita harus memantau perkembangan klien setelah proses pemberian layanan. Boleh jadi situasi lingkungan klien ini kurang memberikan kesempatan kepada klien untuk melakukan sesuatu sehingga klien ini tidak dapat melakukan apa-apa terhadap perbaikan dirinya. Jika kondisi itu terjadi, konselor bersama klien perlu membahas lagi tentang berbagai kemungkinan perilaku yang mungkin dapat dilakukan dan dikembangkan oleh klien. Nah, oke. Di azas yang dikehendaki dalam layanan BK secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan, dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada klien untuk maju. Nah, itulah azas-azas bimbingan dan konseling. Kesemua azas ini harus dipahami oleh seorang guru bimbingan dan konseling atau calon guru bimbingan dan konseling dan juga konselor. Nah, kalau konselor dan guru bimbingan konseling ini sudah paham, tapi saudara sebagai calon ini harus paham apa azas yang ada dalam bimbingan dan konseling. Jangan sampai azas-azas bimbingan dan konseling ini terlewatkan sehingga pelayanan bimbingan dan konseling tidak bisa optimal. Nah, karena azas-azas ini apabila tidak terselenggara tentu akan mengalami berbagai kekurangan atau bahkan kesulitan dalam proses pelayanan. Nah, kita sebagai seorang guru bimbingan dan konseling atau konselor harus memberikan pelayanan yang optimal kepada klien, peserta didik atau siswa. Nah, dengan memberikan layanan yang optimal, siswa akan senang dan mereka akan menganggap ruangan BK itu sebagai tempat yang perlu didatangi, bukan tempat yang dipandang siswa tempat yang sangat tidak perlu dikunjungi. Karena selama ini yang boleh saudara lihat berapa banyak orang yang masuk ke ruangan BK yang benar-benar dengan sukarela. Nah, boleh dilihat di lapangan. Nah, itu perlu saudara wujudkan bagaimana menarik siswa supaya datang ke ruangan BK. Tentu kita pertama tadi yang paling pokok azasnya adalah azas kerahasiaan. Sampai nanti kepada azas tudwuri handayani,
itu kita munculkan dalam proses pelayanan, bimbingan, dan konseling. Nah, itulah fungsi-fungsi dan azas bimbingan dan konseling.